Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di sini setiap episode akan kami ceritakan kembali dengan lengkap, seru dan mudah dipahami. Mulai dari pertarungan menegangkan, momen kocak yang bikin ketawa, sampai kisah haru yang bikin baper. Jadi buat kamu pecinta anime, jangan lupa untuk terus ikuti dan nikmati ceritanya bersama kami. Lanjut cerita, di pagi hari dia terbangun dan harus bekerja memotong kayu. Dalam sebulan mendapatkan 60.000. Dan ternyata Denji ini sudah menjual ginjalnya. Tidak hanya ginjal, ternyata dia juga menjual mata kanannya untuk membayar hutang. Walaupun sudah menjual sebagian organ tubuhnya, namun hutangnya masih tersisa sangat besar. Maka dari itu, untuk membayar sisa hutangnya, Denji juga menjadi Devil Hunter, bisa dibilang pemburu iblis. Yang mana di situ dia membunuh iblis untuk menjual bangkainya. Pada saat yang sama ada seorang kakek-kakek yang mana dia ini mau menjualkan iblis itu dengan harga 400.000. Dan juga si kakek ini orang yang meminjamkan uang kepada orang tuanya dulu. Maka dari itu atas penjualan iblis akan dikurangi untuk membayar hutangnya, lalu dikurangi biaya informasi dan admin. Denji di situ cuma menerima 70.000. Uang 70.000 itu langsung habis untuk bayar kontrakan dan lain-lain. Di saat yang sama, yang mana si kakek ini ngasih tahu bahwa Denji ini orangnya nurut, si Yakuza langsung ngisengin Denji untuk makan rokok dan dijanjiin uang 100 yen. Denji yang memang butuh duit itu, dia langsung memakannya. Lanjut cerita, setelah sampai di rumah, Denji ini punya keinginan buat punya pacar sebelum dirinya mati. Tapi tentu aja dengan keadaan yang sekarang ini punya pacar cuma mimpi aja. Habis itu, Denji membayangkan pas pertama ketemu Pochita. Saat itu Denji berada di depan makam orang tuanya yang baru aja mati gantung diri dan meninggalkan utang begitu banyaknya. Si kakek Yakuza lalu mengancam Denji untuk segera membayar hutang-hutang ayahnya itu. Si kakek mengancam jika tidak membayar hutangnya, malam ini kami akan memotong menjadi berkeping-keping dan menjual tubuhnya. Denji yang tahu situasinya langsung pasrah dan tiba-tiba aja dia melihat Pochita, iblis berbentuk anjing dengan gergaji mesin di kepalanya. Denji pun pasrah kalau dia harus mati dibunuh sama iblis itu, karena gimana pun juga dia gak bisa melunasi hutang-hutang ayahnya secepat itu. Namun kemudian Denji melihat kalau Pochita lagi terluka di bagian perutnya. Denji lalu menyuruh Pochita untuk menggigit dan meminum darahnya. Pochita pun nurutin perintah dari Denji untuk menggigit tangannya. Tapi Denji tidak ngasih darahnya, dengan cuma-cuma sebagai gantinya dia minta Pochita untuk membantunya bertahan hidup. Singkat cerita, Denji pun meminta para Yakuza itu untuk menjadi pemburu iblis sebagai cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Lalu tiba-tiba Denji yang lagi ngelamun dia muntah darah. Dan dia juga punya penyakit turunan karena dia tahu kalau ibunya meninggal dengan cara yang sama. Ibunya sering muntah darah karena penyakit tersebut. Di saat yang sama, Denji dikabari Yakuza kalau ada iblis yang harus dia bunuh. Si Yakuza itu langsung mengantarkan Denji ke gedung bekas pabrik. Tapi pas masuk ke dalam, Denji tidak melihat penampakan iblis satupun. Ternyata dia membawa Denji ke sini untuk menjebaknya. Dan tiba-tiba aja seseorang menusuk Denji dan Pochita dari belakang. Denji pun kaget setengah mati. Ternyata para Yakuza itu sudah bersekutu dengan para iblis. Mereka pengen mempunyai kekuatan yang sama dengan yang dimiliki Denji. Denji pun melihat orang-orang Yakuza tadi sudah berubah menjadi zombie. Ternyata itu memang kekuatan iblis tadi yang menjadi iblis zombie. Dia bisa berubah manusia menjadi mayat hidup. Iblis zombie itu sangat membenci para pemburu iblis dan langsung menyerupai mayat hidupnya untuk mencabik-cabik tubuh Denji. Denji yang panik langsung mencoba lari dan di sana, tapi karena lukanya sangat berat, dia pun ketangkap sama mayat hidup itu dan langsung dimutilasi habis-habisan. Setelah itu, potongan-potongan tubuh Denji dan Pochita berserakan di tong sampah. Tapi tiba-tiba darah Denji mengalir ke mulut Pochita dan Pochita pun berhasil membuka matanya. Dia pun teringat dengan kata-kata yang pernah diucapkan dulu sama Denji. Waktu itu mereka lagi istirahat dan Denji lagi nyuapin selembar roti kepada Pochita. Denji langsung ngomong kepada Pochita kalau dia itu sebenarnya tidak takut sama kematian. Kalau dia yang mati ya udah. Tapi Denji takut untuk meninggalkan Pochita hidup sendirian. Denji langsung meminta kepada Pochita jika suatu hari nanti Denji mati, dia ingin Pochita untuk mengambil alih tubuhnya dan menjalani hidup sendiri. Pochita pun lalu memasang kembali tubuh-tubuh Denji yang sudah terpotong-potong itu. Tapi bukannya ngambil alih tubuhnya, ternyata Pochita malah memberikan jantungnya kepada Denji. Pochita berkata kalau dia itu ingin Denji yang melanjutkan hidupnya dan meraih mimpi-mimpinya.
Dan tiba-tiba Denji pun tersadar dengan tubuh yang sudah kembali seperti semula. Bahkan luka-lukanya pun sudah sembuh dan menghilang. Dia juga melihat ekor Pochita di dadanya. Sedangkan iblis yang melihat Denji hidup lagi, dia pun langsung nyuruh anak buahnya untuk kembali menyerang Denji dan memakannya. Denji pun sadar kalau sekarang dia memiliki kekuatan Pochita. Lalu dia pun berjanji untuk tidak menyia-nyiakan hidup yang udah diberikan Pochita itu. Di saat yang sama, Denji langsung menarik ekor yang ada di dadanya. Ternyata itu adalah tali untuk mengaktifkan gergaji mesin. Dia benar aja, tubuh Denji berubah menjadi setengah iblis dengan gergaji mesin di lengan dan kepalanya. Denji di situ langsung menyerang iblis itu. Iblis zombie yang ketakutan itu pun mencoba menghindari Denji dan melempar-lempar anak buahnya ke arah Denji. Tapi dengan mudah Denji berhasil memotong-motong mereka. Akhirnya dalam waktu singkat Denji berhasil membelah iblis itu dan membunuhnya. Setelah itu Denji melihat para anggota Yakuza yang sepenuhnya berubah menjadi mayat hidup. Dia pun memutuskan untuk membantai mereka semua. Beberapa waktu kemudian terlihat 3 orang berbaju hitam yang memasuki bangunan itu. Tampaknya mereka juga pemburu iblis yang berencana untuk membersihkan iblis yang berada di sana. Tapi mereka cuma melihat sisa-sisa mayat yang udah dibantai oleh Denji. Salah satu dari mereka pun menyadari kalau Denji bukanlah iblis ataupun manusia. "Baumu aneh, apa kamu melakukan hal ini?" tanya cewek itu. Tapi Denji tidak menjawabnya, dia malah meminta dipeluk. Tanpa ragu cewek itu pun langsung melukin Denji. Dan tiba-tiba aja tubuh Denji pun berubah kembali menjadi seorang manusia. Cewek itu pun lalu ngomong kalau mereka adalah pemburu iblis dari keamanan umum. Denji di situ dikasih 2 pilihan oleh si cewek itu. Denji akan dibunuh layaknya para iblis biasa atau Denji akan jadi peliharaan cewek itu sebagai manusia. Kalau Denji memilih jadi peliharaan, dia akan memastikan dia beri makanan dengan layak seperti roti selai, salad, kopi, dan mungkin makanan pencuci mulut. Mendengar tawaran cewek itu, Denji di situ langsung tercengang. Dia tidak pernah mendengar atau bahkan merasakan makanan-makanan yang disebutin cewek itu. Lanjut cerita, kita ditunjukin Denji dan gadis pemburu iblis yang ternyata bernama Makima lagi dalam perjalanan menuju markas. Makima berkata kalau sekarang Denji berada di bawah pengawasannya dan dia ingin Denji menuruti perintahnya. Nyadar hal itu, Denji langsung sadar kalau Makima ini adalah perempuan yang menakutkan. Padahal tadinya Denji itu sempat tertarik pada Makima gara-gara wajahnya cantik dan sikapnya yang lembut. Bahkan dia tidak nyangka bakalan diperlakukan seperti layaknya anjing beneran. Tiba-tiba aja perut Denji berbunyi, kayaknya dia kelaparan. Makima langsung ngajakin Denji buat mampir makan terlebih dahulu dan dia akan mentraktir Denji sepuasnya. Bahkan Makima juga ngasih pakaian ke Denji. Mendapat perlakuan gitu, Denji yang tidak terbayangkan dia pun baper. Apalagi menurutnya Makima ini cantik. Mereka pun mampir ke warung ramen dan udon. Makima merasa penasaran kenapa Denji bisa berubah menjadi setengah iblis. Akhirnya Denji pun bercerita tentang Pochita, anjing iblis yang pernah menjadi temannya, dan gimana dia mengorbankan jantungnya demi menyelamatkan Denji. Makima pun percaya sama perkataan Denji itu karena Makima sampai dengan penciumannya. Dan dari penciumannya tersebut Makima bisa tahu kalau Pochita sama Denji masih hidup di dalam diri Denji. Tapi tiba-tiba Denji kembali pingsan. Di saat sadar dia langsung panik nyariin pesanannya yaitu udon. Kayaknya Denji ini udah pengen ngerasain udon untuk pertama kali dalam hidupnya. Makima lalu berkata apakah Denji masih kuat untuk makan udon itu sendirian atau tidak. Mendengar pertanyaan Makima tersebut, Denji langsung manfaatin situasi itu. Dia pura-pura gak kuat makan sendirian biar bisa disuapin sama Makima. Denji akhirnya disuapin sama Makima. Habis itu Denji pun dengan pedenya nanya pria yang dia sukai kayak gimana. Makima tanpa ragu menjawab kalau dia suka sama cowok kayak Denji. Denji pun langsung kaget. Dia tidak nyangka Makima bakal menjawab kayak gitu. Alhasil sesampainya di kota, Denji cuma bisa bengong. Kayaknya dia udah kebaperan dengan sikap Makima, yang mana Denji ini cinta banget kepada Makima. Tapi kayaknya Makima nggak dengar perkataan Denji itu karena mereka udah sampai di markas Devil Hunter di Tokyo. Makima ngasih tahu kalau bagian keamanan publik kayak mereka ini paling banyak keuntungannya karena mereka sering dapat jatah uang saat liburan. Tapi Denji kayaknya tidak peduli sama hal itu. Dia cuma mikirin cara biar bisa lebih dekat sama Makima. Sesudah sampai di kantor Makima, Denji malah dipasangin sama salah satu bawahannya yang bernama Aki.
Dia bekerja 3 tahun lebih dulu, jadi kamu bisa memanggilnya Sentai, kata Makima. Denji di situ langsung nolak karena dia cuma pengen bekerja sama Makima. Tapi Makima yakinin Denji kalau dia itu bisa bekerja dengan baik, pasti cepat atau lambat Denji bisa bekerja bareng sama Makima. Akhirnya Denji pun pasrah dan ikut patroli bareng Aki. Di dalam perjalanan Denji menanyakan kepada Aki apakah Makima itu udah punya pacar atau belum. Mendengar hal itu, Aki pun langsung emosi dan menghajar Denji di tempat sepi. Kayaknya dia tidak senang dengan sikapnya Denji yang menganggap kalau pekerjaan sebagai Devil Hunter itu cuma main-main aja. Aki pun menyuruh Denji untuk pergi dari hadapannya dan dia akan ngomong ke Makima kalau dia udah lari gara-gara ketakutan melihat iblis. Tapi waktu Aki lengah, Denji langsung nendang itunya si Aki dengan maknyos. Denji balik menghajar Aki berkali-kali tepat di itunya. Denji langsung ngomong kalau dia nggak akan meninggalkan pekerjaan Devil Hunter itu karena berkat pekerjaan tersebut dia bisa makan enak dan bekerja dengan cewek cantik atau Makima. Dia nggak peduli kalau harus mati, aku akan melakukannya, kata Denji. Aki tidak terima itu pun langsung berdiri untuk kembali menghajar Denji. Tapi lagi-lagi Denji berhasil menghajar itunya lagi. Kali ini dia pun pingsan. Singkat cerita, mereka balik ke kantor dengan babak belur. Tapi kayaknya Makima nggak peduli kalau mereka berantem dan tetap naruh Denji di timnya Aki. Makima ngasih tahu kalau Denji ini memiliki kekuatan untuk berubah menjadi iblis. Jadi dia harus diperlakukan khusus. Untuk itu Makima pun nugasin Aki untuk mengawasinya. Jadi jika Denji berusaha untuk mengundurkan diri atau nggak patuh, maka dia akan kita lenyapkan dan dianggap sebagai iblis biasa. Ini berarti Denji terikat kontrak sampai mati dengan Makima dan Devil Hunter. Mau tidak mau, Aki pun nurutin perintah Makima itu dan membawa Denji ke rumahnya untuk tinggal bersama. Lagi-lagi di tengah jalan, Denji kepikiran kotor tentang Makima yang pengen memeluknya. Aki pun langsung kesel, dia benar-benar gak nyangka kalau anak sialan kayak Denji itu pernah memeluk Makima. Habis itu Denji pun akhirnya tinggal bareng sama Aki di apartemennya. Keesokan harinya, Aki dan Denji mendapatkan panggilan untuk memusnahkan seorang Pin. Pin sendiri adalah mayat manusia yang udah diambil alih sama iblis. Jadi kepribadian dan sifatnya udah benar-benar bahaya kayak iblis. Setelah nemuin Pin itu, Aki langsung menyuruh Denji buat membunuhnya. Dia juga memerintahin Denji buat berubah menjadi iblis. Kayaknya Aki penasaran sama kekuatan yang dimiliki Denji. Tapi Denji tidak nurutin perintah Aki tersebut dan malah membunuh Pin itu dengan menggunakan kampak biasa. Denji beralasan kalau dia berubah menjadi iblis maka Pin itu bisa terbunuh dengan sadis. Aki di situ emosi, dia tidak pengen Denji punya perasaan iba terhadap Pin. Aki ngomong kalau udah banyak rekan-rekannya yang mati karena Pin itu. Bahkan seluruh keluarga Aki sendiri dibunuh oleh iblis depan matanya. Dia ingin para iblis dan Pin itu mati dengan cara yang paling menyakitkan. Aki yang udah malas debat dengan Denji, dia langsung pergi meninggalkannya. Setelah Aki meninggalkan kamar itu, Denji langsung mengambil majalah dewasa yang berserakan di sana. Ternyata si Denji Oga berubah ke mode iblis cuma gara-gara majalah itu. Dia pengen majalah dewasa tersebut kotor gara-gara kena darah. Habis mengambil salah satu majalah itu, Denji pun melihat para Devil Hunter yang berada di sana. Dia pun sadar kalau mereka ini punya tujuan masing-masing. Contohnya Aki yang pengen balas dendam terhadap kematian keluarganya. Tapi Denji masih bingung dengan jalan tujuannya. Kalau untuk makan enak dia udah dapet, jadi dia pengen punya tujuan yang lebih dari itu. Akhirnya setelah mikir-mikir dengan serius, Denji pun mendapatkan tujuan baru, yaitu pengen bisa megang itunya si cewek. Ternyata keinginan Denji itu sudah dari dulu, tapi karena si Denji bocah gak punya, jadi mimpi itu cuma diangan doang. Bahkan saat menghadapi Makima, si Denji ini cuma fokus ke itunya aja. Terus kali ini Makima mau kenalin Denji partner barunya. Makima ingin Denji berdua dengan orang ini untuk patroli harian. Dan kebetulan orang tersebut adalah seorang Pin. Dia berteriak, "Hei manusia, cepat sujud di depanku." Ternyata itu adalah power gadis Pin, partner baru Denji. Emangnya Pin bisa jadi Devil Hunter? Tanya Denji. Tapi setelah melihat itunya si cewek gede, Denji langsung diam dan gak jadi protes.
Habis itu Makima ngasih tahu kalau divisi mereka ini adalah divisi eksperimen. Jadi kalau hasil kerja mereka kurang bagus, maka kelompok ini bakalan segera dilenyapkan dan tentu aja nasib mereka bakalan buruk banget. Terutama Denji dan Power yang merupakan makhluk jadi-jadian itu. Akhirnya tugas patroli Denji dan Power pun dimulai dan karena tanduknya yang mencolok banget, jadi mereka harus menghindari jalanan umum yang banyak orang. Alhasil Denji dan Power harus melewati atap gedung. Ternyata si Power ini kepribadiannya itu benar-benar agresif dan haus darah. Tapi kayaknya Denji tidak peduli karena Power cukup menarik dan berpikiran yang aneh-aneh lagi. Setelah itu mereka tidak menemukan iblis. Power lalu ngomong kalau kemungkinan para iblis itu takut sama baunya. Karena waktu jadi iblis dulu si Power itu lumayan kuat dan ditakuti. Mendengar hal itu Denji pun langsung sadar kalau ini kayaknya cuma akal-akalan si Aki. Jadi Akilah yang merekomendasikan Power untuk menjadi partnernya dia. Dan pastinya Aki tahu akan kelebihan Power itu. Tapi tiba-tiba Power mencium bau darah di dekat situ. Dia langsung bergegas mendekat ke sumber bau itu. Ternyata bau darah itu bersumber dari iblis yang di pinggir jalan. Power pun langsung lompat dari atap gedung sambil mengeluarkan palu gede yang terbuat dari darahnya. Dalam sekejap iblis itu pun berhasil dihancurkan sama Power dengan sekali pukul. Denji yang masih ada di atap gedung pun cuma bisa menatap Power dengan keheranan. Inilah akhir dari Chainsaw Man episode 2. Terus gimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di video selanjutnya.